Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mengajak kita untuk menyaksikan bersama-sama sebuah perdebatan antara Ustadz Zuma dengan apologet Kristen, yang mana Bapak Ibu dalam perdebatan ini Zuma dipermalukan habis-habisan Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat itu Zuma berdebat dengan data yang salah atau tidak membawa data yang benar. Bapak Ibu mengasihi oleh Tuhan, sebelum kita tanggapi, marilah kita saksikan dulu video yang berikut ini. Kan si Zuma bilang Bukhari 3667 loh, ini kok malah ceritanya siapa ini? Kamu cerita siapa? Abu Jahal. Kamu buka kasih data yang betul dong. Masa reputasinya udah internasional begini ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi saya catat, saya cek. Terus tadi buku yang kamu sebutkan itu sebentar, kok juga nggak ada ya? Saya buka tadi buku yang kamu katakan itu Musnad Al-Qasas Al-Kubro halaman 492. Itu juga nggak ada isinya. Coba kamu tunjukin, ada nggak datanya tadi? Ya. Oke, pertanyaan saya mungkin itu aja. Terima kasih. Lanjut, Pak. Baik, seperti itu. Jadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya yang hilaf. Nanti coba saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Silakan Dinda Kores. Iya. Tadi ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada dua orang. Coba di pause sebentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih, tadi yang nyuruh buka Mustad Ahmad 4187 ini siapa? Ya, 4187 ya? Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada dua orang atau salah satu dari dua orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah, wajar sih, namanya juga masih Islam ya. Ya tahun buat lo. Jelas ya, kalau saya jelas pasti Jelas. Islam. Jangan ada Islam yang buka mute ya, tolong pasti. Aman, tenang aja. Ini mute nih. Ya mute dulu dong, ada ini. Nggak bisa. Kian Santang mute dulu dong. Ya silakan Bang Edwin, udah. Ya mute dulu. Anda cuma moderator kelas 2 sini. Ya ampun, lu ngomong Mute dulu aja. kan, bro. Sabar dong. Ya, terima kasih pada malam hari ini teman-teman yang menyaksikan. Ya maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan atau teman saya Aderion. Dan terima kasih juga untuk waktunya kepada saudari saya Putri Sion dan teman-teman Bang Troy, Gurunda Zending ya. Dan saya berterima kasih atas supportnya teman-teman BSM, WK, Pala Dusing, Bang Elo, Komandan Kopat, Gurunda. Ya pada malam hari ini diskusi ya berjalan dengan baik meskipun tadi partisipan lawan kita hanya bisa menunjukkan data yang salah dua kali. Tadi jenggot Abu Jahal dan ngobrol tengah malam ya, itu sangat disayangkan. Temannya membela dengan hadis doif ya, untuk membela apa? Topik tadi ini sebetulnya tentang Nabi Muhammad dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tapi ternyata dia tidak membantah bahwa Nabi Muhammad itu baru dikubur hari ketiga, sementara Yesus bangkit hari ketiga. Bahkan tadi data yang dia tunjukkan itu tidak bisa dia perkuat karena saya membantah bahwa tadi ada kain polkadot, kain warna pink dan kain hitam, di mana waktu itu Nabi Muhammad dikubur, dan penyebabnya adalah peristiwa mubahalah pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, dan Nabi Muhammad meregang nyawa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah ya, disusul oleh Fatimah, disusul oleh Ali, Hasan dan Husain setelah peristiwa mubahalah tersebut ya. Jadi betul di dalam surat Al-Imran ayat 61 bahwa Panggillah istri-istri mereka dan istri-istrimu
dan panggillah anak-anak mereka dan anak-anakmu lalu bermubahalalah. Ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir dan jalan lain tadi di dalam surat Ali Imran ayat 61, orang-orang Kristen tersebut enggan untuk bermubahalah. Karena apa? Karena memang orang Kristen tidak diperbolehkan untuk bersumpah, ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan berdoalah buat orang yang mencaci dan mengutuk kamu, karena ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Ya, kalau di framing dia tidak berani untuk melakukan mubahalah, ya itu urusan kalian. Tapi buktinya orang-orang Najran itu tetap baik-baik aja, pulang sehat walafiat. Tidak diceritakan dia meninggal separah Nabi Muhammad, yang notabene terjadi kesimpang siuran. Apakah dia meninggal diracun atau dia diracun oleh istrinya? Ini menurut Syiah ya, diracun oleh Aisyah dan Hafsah. Ya. Dan fokusnya tadi apa? Tadi nggak bisa dibantah ya. Dan yang paling penting, satu-satunya yang paling penting, teman-teman semua yang memperhatikan di sini. Apa sedihnya saat Nabi Muhammad meninggal? Saat Nabi Muhammad meninggal, Allah juga hilang dan Jibril. Tidak ada beritanya lagi sampai tahun 2024. Tanggal 11 Juni 2024, gak ada beritanya, ya. Tapi Yesus itu mati dan bangkit untuk memulihkan kodrat manusia kembali sebelum jatuhnya manusia ke dalam dosa. Bahkan tadi diperkuat oleh ayat-ayat suci dari teman-teman ya, di surat Yasin ayat 20 dan 26. Di situ dikatakan bahwa seorang uskup ya, yang namanya Habib An-Najjar alias Rasul Agabus yang ada dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28 itu malah masuk surga. Nah, justru teman-teman Islam sendiri membantah apa perkataan mufasirnya yang bernama Ibnu Katsir. Ya, dia bilang itu nggak benar, itu nggak benar. Tapi dia mengorek-ngorek hadis doif, bahkan salah hadis berkali-kali. Ya, jadi sekarang kita pikirkan mana ajaran yang benar, mana Tuhan yang betul-betul ada, bukan Tuhan yang lenyap 1500 tahun yang lalu, tapi Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kami hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 5 ayat 9. Setelah ia mencapai pokok kesempurnaannya, maka ia menjadi pokok kesempurnaan bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu poinnya. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Jangan memilih Tuhan yang lenyap, Tuhan yang ikut mati bersama Nabi dan Rasulnya. Oh, feedback ya? Waktunya udah habis juga. Belum, ini belum selesai. Jangan Silakan di 10 detik tadi, di 10 detik silakan dilanjut. naikin lagi 10 detik, naikin lagi 10 detik. Ya, 10 detik, 10 detik. Ya, tunggu saya ngomong. Dari mana ya? Jangan di-unmute. Dari itu Putri Sion di mute dulu dong. Mute dulu. Ini alasan dari Pilatus mengapa dia tidak percaya Yesus. Saya di mute, justru ini kenapa ya? Oke, yaudah. Carilah Tuhan yang bisa mengalahkan maut, bukan mati bersama Rasul dan Nabinya, dan dibela-bela dengan hadis doif dan hadis palsu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itulah tadi perdebatan antara Ustadz Zuma dengan para apologet Kristen, yang mana tadi Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana Ustadz Zuma menampilkan data yang tidak benar, Bapak Ibu ya, membawa data yang salah. Artinya dalam hal ini bahwa Ustadz Zuma ya tidak ada persiapan untuk menghadapi saudara-saudara kita apologet Kristen ini, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalnya saudara kita dari pihak Kristen ini tidak pintar untuk menelusuri data dari yang diberikan oleh si Zuma ini, maka mereka bisa saja percaya dengan omongan si Zuma ini. Tetapi saudara kita ini sangat lihai sekali. Mereka mengatakan bahwa data yang kau bawa itu adalah data yang salah, tidak benar. Dan akhirnya si Zuma mengaku sendiri, Bapak Ibu, bahwa data yang dia tampilkan itu adalah data yang salah. Jadi kita bisa lihat, Bapak Ibu, kualitas daripada si Zuma ini. Kita bisa katakan bahwa saudara kita ini hanya banyak ya omong doang lah ya gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita terus berdoa kepada saudara kita ya, orang Kristen ini yang terlibat di dalam apologet ini, kiranya mereka bisa diberikan ilmu-ilmu yang mumpuni, diberikan pertolongan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Salam.